Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Sofia Ajeji dari Prodi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Baiklah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan perkembangan Islam di Indonesia, di sini ada question atau pertanyaan, kenapa pentingnya mengetahui perkembangan Islam di Indonesia? Mengapa ya kita harus mengetahui pentingnya perkembangan Islam, terutama di Indonesia? Jawabannya, sebagaimana yang saya ketahui bahwa mempelajari sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia itu merupakan ilmu yang sangat penting bagi kita, terutama umat Islam, untuk mempelajarinya. Bahkan kita dapat mendalaminya sebagai ilmu pengetahuan yang dapat membantu kita untuk membangun jika keislaman dalam hati kita yang mungkin sudah ada sebagian yang hilang. Oke, sampai sini udah paham, kita next. Baiklah, kita masuk ke sejarah perkembangan Islam. Islam mulai masuk di Indonesia pada abad ke-7, atau sebagian ahli menyebutkan kedatangan Islam ke Indonesia pada abad ke-13, yang sebelumnya kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menganut agama Hindu. Perkembangan Islam di Indonesia dijalankan dengan penuh kesabaran serta kegigihan, sebab tidak mudah untuk menjelaskan Islam kepada masyarakat pada saat itu. Tidak ada paksaan dalam penyebaran sebab perilaku-perilaku itu memang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Baiklah, kita masuk ke teori masuknya Islam ke Indonesia. Menurut para sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para ahli. Masih terdapat perbedaan pendapat dari para sejarawan, namun setidaknya ada 3 teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Yaitu teori Gujarat. Teori ini dipelopori oleh ahli sejarah Snokkhornje. Menurutnya, agama Islam masuknya ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Menurutnya, Islam telah lebih dahulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Hornje, ini kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang ini kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Syed atau Syarif di depan. Kemudian teori Persia. Hussein Hidayat mempelopori teori ini menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Hal ini berdasarkan kesamaan antara kebudayaan Islam di Indonesia. Pencetus dari teori ini adalah Hussein Dajjadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Hussein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berlembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Pariaman di Sumatera Barat.
Kemudian teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung di bawah para pedagang Mekah. Teori ini berlandaskan sebuah berita dari Cina yang menyatakan jika pada abad ke-7 sudah terdapat perkampungan muslim di pantai barat Sumatera. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam dalam Arab telah berlangsung jauh sebelum Takrib Masehi. Nah, sekarang kita masuk ke poin inti pembahasan perkembangan Islam di Indonesia. Poin pertama yaitu situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Poin kedua, jalur masuknya Islam di Indonesia. Poin ketiga, strategi dakwah Islam di Indonesia. Poin keempat, fase perkembangan Islam di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke poin pertama, yaitu situasi dan kondisi sebelum kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam pada abad 15 dan 16 di wilayah Nusantara terjadi perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan sosial itu terjadi disebabkan oleh persebaran agama Islam beserta sistem politiknya yang ditandai dengan adanya perubahan keyakinan keagamaan dari masa kejayaan Hindu-Buddha ke masa perkembangan agama Islam. Pada saat bersamaan bermunculan kerajaan-kerajaan Islam menggantikan posisi kerajaan Hindu-Buddha. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, diantaranya letak geografis, keyakinan masyarakat, perekonomian, pemerintahan, dan kesenian dan sastra. Oke, baik. Perubahan-perubahan tersebut dilatar belakangi berbagai faktor, diantaranya letak geografis, keyakinan, politik dan pemerintahan, perekonomian dan perindustrian. 1. Letak geografis. Indonesia lokasi di antara 5 derajat 54 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat 01 bujur timur sampai 141 derajat 02 bujur timur. Posisi itu menunjukkan bahwa wilayah ini berada di daerah khatulistiwa beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Kehidupan penduduk, pertanian, pelayaran, dan perdagangan erat tentang dengan musim. Kaitannya dengan perdagangan tidak dapat diperbarui dari pelayaran. Wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangan daratan Asia terutama antara Cina dan India menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategi dalam jalur perdagangan antar bangsa. 2. Keyakinan. Masyarakat Indonesia sudah menganut agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dalam kehidupan. Agama yang berkembang saat itu adalah agama yang pusat pada kepercayaan adanya dewa-dewa. Dalam melaksanakan pemujaman terhadap dewa-dewa dibuat artefak keagamaan berupa bangunan atau peninggalan. Agama Hindu-Buddha berkembang pada masa kerajaan Majapahit ditandai dengan bangunan candi yang tersebar di beberapa wilayah dengan acar-acarnya, prasasti, dan kitab-kitab. Agama asli yaitu animisme, kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, dan gunung, dan dinanisme, kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup, dan lain-lain. 3. Politik dan pemerintahan.
Bangsa Indonesia telah mengenal sistem politik dan pemerintahan jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia. Prasasti dari Kuta yang selama ini masih menjadi patokan babak dimulainya masa sejarah Indonesia dapat memberikan gambaran akan adanya sistem pemerintahan masa lalu. Sedangkan struktur pemerintahan mulai dapat dilacak sejak masa Sriwijaya. Sejumlah prasasti menyebutkan adanya pelaksanaan dari keputusan raja dilengkapi dengan perincian saksi dan ketidakseimbangan imbalan yang diterimanya. Bukti sejarah yang tertulis dan cukup menandai diantaranya adalah Negara Kartagama. Tulisan ini tidak lagi hanya ditulis berdasarkan pandangan tentang hal-hal yang bersifat mistis serta mitologis, tetapi juga memuat gambaran nyata tentang kondisi sosial budaya, politik, ekonomi kerajaan Majapahit. Setidaknya ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang politik dan pemerintahan masa menjelang berdaulatnya sebuah pemerintahan corak Islam. 4. Perekonomian dan perindustrian. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian sebagian besar pemerintahan yang berdaulat di wilayah Nusantara. Dalam hal perdagangan di Asia Tenggara, menurut Van Leur, barang-barang yang diperdagangkan adalah yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, pecah belah, kain tenun, juga bahan-bahan baku untuk keperluan kerajinan. Kehidupan perekonomian di bidang industri juga berkembang. Industri di sini meliputi industri rumah tangga, kerajinan, dan industri logam. Ada istilah undagi yang berkaitan dengan kepandaian, keahlian seorang yang memerlukan keahlian khusus, misalnya tukang kayu atau ahli bangunan. Dalam beberapa prasasti Bali kuno ditemukan beberapa keterampilan membuat suatu benda alat dengan istilah undagi seperti undagi lancang, pembuat perahu, undagi batu, pembuat batu. Tidak hanya itu, banyak lagi undagi, yaitu undagi pengarung atau pembuat terowongan, undagi kayu, pembuat kayu, undagi rumah, pembuat rumah. Selain itu ditemukan juga kelompok yang disebut pandemas atau pengrajin emas, pandewesi atau perajin besi, panditambra atau perajin tembaga, pandekangsa atau perajin perunggu, tandedadap atau pengrajin tameng atau perisai, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu jalur masuknya Islam di Indonesia. Membaca sejarah peradaban bangsa Indonesia yang berkait masuknya Islam yang dikemukakan para ahli tidak bisa dipisahkan dari istilah Nusantara untuk menyebut wilayah Indonesia. Penyebaran agama Islam di Indonesia pada umumnya berlangsung melalui dua proses. Pertama, penduduk pribumi berhubungan dengan agama Islam kemudian menganutnya. Kedua, orang-orang asing Asia seperti Arab, India, dan Cina yang telah beragama Islam bertempat tinggal secara permanen di satu wilayah Indonesia, melakukan perkawinan campuran dan mengikuti gaya hidup lokal. Setidaknya ada 4 teori tentang Islamisasi awal di Indonesia, yaitu teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Kita masuk ke teori India. Teori ini dikemukakan oleh Pigenampel Vitami dan seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia yang bernama Snoek Gouronje. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi.
yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Memang sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari anak benua India. Sementara seorang ilmuwan Barat Pijinampel yang mengkaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Nusantara. Snokhoronje kemudian mengembangkan teori ini. Dia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di kota-kota pelabuhan anak benua India, banyak di antara penduduknya yang beragam Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Indonesia. Lalu mereka datang ke dunia Melayu atau Indonesia. Sebagian para penyebar Islam pertama, setelah itu disusul oleh orang-orang Arab. Dia menyatakan bahwa abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam. Baik, kita masuk ke teori Arab. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia, teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia secara langsung dari Arab, tidak melalui perantara bangsa lain. Beberapa bukti sejarah dikemukakan untuk menguatkan teori ini. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah, Arab, sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Salah satu sejarawan yang mendukung teori ini ialah Prof. Hamka. Dia menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijrah, abad ke-7 sampai 8 Masehi, langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional. Sudah mulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina atau Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama. Saya akan menambahkan sedikit. Azumardi Azra menambahkan, Islam datang di Indonesia pada abad ke-17 Masehi, namun baru dianut secara terbatas oleh para pedagang di Indonesia, dan baru dimulai tersebar dan dianut oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-12, yang disebarkan oleh para sufi pengembara yang berasal dari Arab. Teori Persia. Sejarawan Hussein Dajjal-Diningrat adalah orang yang mengemukakan teori ini. Dalam teori ini ditanyakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi di Sumatera yang berpusat di Samudra Pasai. Bukti-bukti persamaan tersebut diantaranya adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas peninggalannya Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW, di Karbala, yang sangat dijunjung oleh kaum muslim Syiah di Iran atau Persia. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara keranda tabut, yaitu mengarak karanda yang diatasnamakan Karanda Hussein dan disebut Karanda Tabut untuk dilempari di sungai, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Persia. Penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat, contoh jabar, fathah, jar, kasroh, ps, damma.
Adanya persamaan batu nisan Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik dan Malik Al-Saleh 1297 Masehi di Pasa yang berasal dari Gujarat. Berdasar hal tersebut, Hussein Daja Diningrat berpendapat bahwa Gujarat merupakan daerah yang mendapat pengaruh dari Persia yang menganut paham Syiah yang dibawa ke Indonesia. Teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia atau Jawa dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Bahkan, ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Pada dasarnya, semua teori memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada kebenaran yang mutlak dari landasan teori-teori tersebut. Namun, hal yang sangat penting bahwa Islam tersebar di negeri Indonesia tidak dengan jalan kekerasan, melainkan dakwah dengan hikmah, nasihat yang baik. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu strategi dakwah Islam di Indonesia. Pertama, perdagangan. Strategi dakwah penyebaran agama Islam melalui media perdagangan merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India. Mereka melakukan kegiatan perdagangan di Indonesia dan menjalin hubungan dagang antara masyarakat Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui perdagangan selain lebih menguntungkan, juga sangat efektif dan sesuai dengan karakter masyarakat wilayah pesisir. Saya akan menambahkan sedikit tentang perdagangan. Jalur Islamisasi melalui perdagangan dikatakan menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam aktivitas ini. Para bupati di pesisir Pulau Jawa banyak yang memeluk agama Islam sehingga memudahkan para pedagang muslim dalam berdakwah. Kedua, perkawinan. Pedagang muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi. Mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi. Interaksi antara penduduk pribumi dan pedagang muslim yang intens tidak jarang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang muslim. Selanjutnya, dalam proses perkawinan, pihak pribumi harus mengucap kalimat syahadat sehingga perkawinan ini menjadi media yang efektif dalam penyebaran agama Islam. Ketiga, politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah penguasa atau raja masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Contoh di Maluku dan Sulawesi. Selain itu, ada kerajaan Islam yang melakukan penaklukan terhadap kerajaan-kerajaan non-Islam. Dan kemenangan membuat masyarakat secara bertahap masuk Islam. Kita lanjut. Ini masih di poin strategi dakwah Islam di Indonesia. Keempat, pendidikan penyebaran agama Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren. Pesantren menjadikan media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pesantren melainkan mengajarkan ilmu agama, juga keterampilan hidup yang lain. Selain itu juga menjadi tempat menempa ilmu untuk para calon juru dakwah agama Islam.
Saya akan menambahkan sedikit di bagian pendidikan. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang diberikan Sunan Ampel dan juga Sunan Giri yang terkenal sampai Pulau Maluku. Selain itu, di lembaga pendidikan pesantren, murid yang sudah selesai belajar akan dikirim untuk berdakwah ke seluruh penjuru Indonesia. Kelima, kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan dan wayang. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang dan gamelan digunakan wali sanga dalam mengembangkan ajaran Islam. Cara seperti ini banyak ditemukan di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Seni gamelan banyak digemari masyarakat Jawa dan ini tentu dapat mengundang masyarakat berkumpul dan melanjutkan dilaksanakan dakwah Islam. 6. Tasawuf. Para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup dalam kesederhanaan. Mereka selalu menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakat. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu fase penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa tahap dalam fase penyebaran Islam di Indonesia, yaitu tahap kehadiran pedagang muslim sebelum abad ke-13 Masehi, tahap terbentuknya kerajaan Islam 13-16 Masehi, tahap pelembagaan Islam. Baik, kita masuk ke tahap kehadiran pedagang muslim. Pendapat masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-7 Masehi atau ke-1 Hijriah dikemukakan oleh Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Talib ad-Dimashqi, wafat 1327 Masehi. Ia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui Kampa atau Kamboja dan Vietnam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan, yakni sekitar tahun 651 Masehi atau abad ke-7. Pada versi yang lain menyatakan bahwa abad ke-1 sampai ke-4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat sehingga mereka memeluk agama Islam. Mengenai adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik dengan angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, bentuk batu nisan dan jiratnya menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-10 Masehi. Menurut laporan penelitian arkeologi di situs Pesucian, Kecamatan Manyar 1994 sampai 1996, Leran di masa lampau merupakan pemukiman perkotaan dan perdagangan. Oke, baik, kita masuk ke tahap terbentuknya kerajaan Islam. Pada fase ini ditandai dengan munculnya pusat-pusat kerajaan Islam. Dikemukakan makam Malik al-Saleh yang terletak di Kecamatan Samudra di Aceh Utara dengan angka tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi, merupakan bukti yang jelas adanya kerajaan Islam di Pasai. Saya akan menambahkan sedikit. Penguasaan pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Malik al-Saleh. Akan tetapi, di Baru setelah ditemukan makam seorang perempuan yang bernama Tuhar Ami Suri.
dengan angka tahun 602 Hijriah. Hal ini membuktikan bahwa pada permulaan abad ke-13 Masehi sudah ada pemukiman masyarakat Islam di Barus. Pada akhir abad ke-13, kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus berlanjut hingga pada permulaan abad ke-14. Terdiri kerajaan Malaka di Semenanjung, Malaysia. Akhir abad ke-15 Masehi, di permulaan abad ke-16 Masehi, pusat-pusat perdagangan di pesisir utara seperti Gresik, Demak, Cirebon, dan Banten telah menunjukkan kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh para wali di Jawa. Kemudian pada abad ke-16 Masehi, kegiatan itu muncul sebagai kekuatan politik dengan adanya kerajaan Demak sebagai penguasa Islam pertama di Jawa yang berhasil menyerang ibu kota Majapahit. Baik, kita masuk ke tahap pelembagaan Islam. Pada fase ini, para pemangku kerajaan berguru ke pusat pendidikan Islam seperti Ternate yang berguru ke Giri Gresik. Agama Islam yang berpusat di Pasai tersebar luas ke Aceh di pesisir Sumatera, Semenanjung, Malaka, Demak, Gresik, Banjarmasin, dan Lombok. Bukti persebarannya ditemukan cukup banyak. Di Semenanjung Melayu ditemukan bentuk-bentuk desain yang menyerupai bentuk-bentuk batu nisan Aceh. Di Kuin, Banjarmasin, tepatnya di komplek pemakaman Sultan Syuriansyah atau Raden Samudra, terdapat batu nisan yang mempunyai kesamaan dengan yang ada di Demak dan Gresik. Islam juga tersebar di Sulawesi ketika raja pertama, Raja Talo, yang menjadi mangkubumi di kerajaan Goa yang bernama Malingkaeng, Daeng Jonri, Karaeng, Katangka. Masuk Islam pada tanggal 22 September 1605 Masehi, kemudian ia bergelar Sultan Abdullah Awalul Islam. Penyebaran Islam ke daerah Abdul Makmur Khatib Tunggal yang lebih terkenal dengan nama Dato' Ri Bandang, seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Terima kasih, demikianlah materi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.